Kau yang selalu kasih. Bahasanya dia. Nggak ada Jipa yang kirim stiker-stiker Apa stiker-stiker apa isi surat itu ada kah? Iya, iya. Kasih menangis-menangis dulu. Yang sedih-sedih ya. Supaya Karena tanggal cinta, bulan merana, tahun kerinduan. Iya. Selalu lain ki dia. anu Pak, selalu liar kasih anunya Pak. Bukan. Makanya mau kasih masuk kuliah kembali. Ya itulah, cocok sekali dia di Unifa. Iya, Oh, kasih iya. masuk. Kalau saya sih, saya hanya mau gunakan untuk masuk surga saja. Kita bikin tangga. Tidak, Bu. Jarang bikin show. Jarangnya Mi. Oke. Ada yang sesuatu yang beda. Iya. Bintang tamu kita kali ini. Iya. Yang sedikit agak-agak menegangkan, cuman berusaha kami redam Redam sedikit. sedikit ya. Karena kebetulan juga beliau rektor kita di tempat kuliah sekarang. Aduh, Ya, ini terima juga. kasih Pak kesempatannya. Terima kasih Pak Rektor. Ada Sudah Bapak mau- Mulyadi. Sudah Iya. mau hadir Iya. di Jarang Bikin Show Sama-sama, ini. sama-sama. Iya, maksudnya kan tidak ada cuma siswa panggil rektor nah begini. Nah. Iya. Yang selalu panggil lagi ngejur kunci tapi Pak, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi kalian enggak kuliah? kuliah Pak. Kuliah, Pak. Kuliah, Sudah Pak. tadi Ini. masuk mata kuliah. Ini jam, hah? Lanjut kerja lagi Pak. Iya, sambil kuliah sambil cari uang Pak. Cari Oh, uang. oh iya, bagus itu. Itu memang sekarang mahasiswa sekarang harus begitu. Oh iya. Tapi kita dulu Pak bagaimana? Iya. Nah, kalau kami dulu berbeda sekali ya. Saya kuliah itu tahun 84. Masih hitam putih bumi itu Pak. Masih Kau juga Iya, warna iya, jadi masih tahun 84. Iya. Dulu malah kita dulu ya harus kuliah. Harus kuliah. Jadi kalau tidak ada kesempatan seperti sekarang untuk kerjaan. Karena Memang survive di kampus saja Pak. survive di kampus. Karena memang pekerjaan-pekerjaan waktu itu ya belum seperti sekarang ini. Jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil kuliah. Apalagi sekarang ini kan kuliah online sudah bisa. Iya. Tidak selalu harus hadir di kelas. Seperti itu. Nah, Pak, ini mungkin saya penasaran ini kan kesempatan luar biasa ini tuh langsung bertatap muka sama rektor. Saya semoga tidak ngajar di ruang. Nggak sampai datang yang ngajar lagi. Pak, itu biasa bagaimana cara hadapi mahasiswa kalasi? Langsung di sini dibuka. Kau yang selalu kalasi. Jam mau lolos, pasti ditahu kok. Ya, jadi mahasiswa kalasi itu memang selalu saja ada. Selalu ada. Misalnya tidak hadir kuliah, Iya. bikin alasan bahwa dia sambil kerja. Bisa juga seperti itu. Nah, Kalasi kok berarti kan? Tuh. Dibaca juga. Nah, tapi kan gurunya harus lebih pintar, lebih tahu tentu. Nah, tinggal memang bagaimana memberi motivasi sama anak-anak itu supaya di samping dia, apalagi kalau memang sambil kerja sambil kuliah juga, itu tidak jarang kita temukan memang sekarang anak-anak sambil berkarir juga sambil kuliah. Tapi pada dasarnya Pak mungkin ini dosen-dosen bahkan rektor tahu kita ya jam mau kok mau begitu kulaluji Saya semua. sempat pernah kami lewati. Iya. Jam mau kok kelas. Iya, pasti Ditahu juga. kelihatan ya, Kelihatan. kelihatan. Jadi gestur, bahasa tubuh, mimik kelihatan wah ini kalasi gini. Jadi seperti itu. Tapi tetap kita motivasi sajalah. Karena memang kalau sekarang ya apalagi kalau masih muda sekali ya tentu eranya harus belajar. Karena masa depan meskipun berkarir tapi ternyata kuliah juga penting. Oh, iya. Harus kuliah. Pada akhirnya banyak orang yang mungkin sudah dapat duit banyak, Iya. pekerjaannya sukses, tetapi ternyata tiba-tiba akhirnya sadar juga bahwa harus kuliah. Gara-gara ini Pak. Pendidikan itu penting. Gara-gara saya saja pas sumpah kehilangan arah terinspirasi dari kayak Steve Jobs, Bill Gates, toh. Dia di DO, di DO mah juga deh biar. Padahal ujung-ujungnya kewalahan. Jadi ya di DO memang ada di basicnya mungkin Pak. Iya, dia
memang jago ya dari teknologi menemukan apa namanya bagaimana sistem komputer itu. Misalnya dua-dua itu Steve Jobs dengan Bill Gates. Dia umur 21 tahun itu, Pak. Dia sudah ada grup perusahaannya. Kita ini umur 21 tahun cuma grup WA. Itu pun cerita belakang di sini. Orang di sini. Tapi kan ini luar biasa juga Anda berdua. Saya juga kaget itu kalau Anda mau masuk kuliah di Unifa loh. Iya, alhamdulillah kita. Makanya sempat berpikir kayaknya harus dilanjut pendidikan ini. Kalau begini terus tidak bisa juga kayaknya. Nah ini Pak, kita jadi rektor di Unifa sudah berapa lama ini Pak? Saya diangkat jadi rektor di Unifa itu tanggal 27 Desember 2018. Jadi sebenarnya satu periode kita itu 4 tahun. Jadi sebentar Desember 27 Desember 2022 ini itu sudah berakhir. Sudah berakhir untuk satu periode. Tapi bisa jadi kayak terpilih lagi begitu, jarang. Bisa jadi, tergantung saja dari nanti, tergantung dari Senat, karena di sana itu ada penentuan dari Senat diusulkan ke yayasan. Kalau rektor itu sebenarnya apa sih kayak job desk-nya kalau saya dibayangku tuh rektor kayak kepala sekolah toh, begitu. Iya, jadi memang rektor kan menjadi pemimpin tertinggi sekarang di universitas. Jadi kitalah yang harus bagaimana menyusun rencana-rencana, kemudian bagaimana membawa universitas ini untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya dan menyelenggarakan misinya. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya mengorkestrasi saja banyak komponen. Kan di universitas itu strukturnya ada universitas, kemudian nanti di bawahnya ada fakultas-fakultas, di bawahnya lagi ada program studi. Nah, rektor bagaimana menyelaraskan semua kebutuhan-kebutuhan teman-teman di tingkat fakultas maupun tingkat program studi. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi kayak ada nih sebenarnya cuman model ramu-ramu lagi apa ini. Jadi memang sekarang ini perguruan tinggi semakin berat sehingga tantangannya menjadi rektor semakin berat juga. Salah satu tantangannya itu sekarang karena ada perubahan yang luar biasa karena pengaruh teknologi. Sekarang sudah ada universitas terbuka misalnya yang menyelenggarakan pendidikan secara online full, kemudian akan muncul berbagai perguruan tinggi. Kemarin kami bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi namanya Universitas Cyber Asia. Dia berkedudukan di Jakarta, itu full online juga. Nah, tantangan kita memang ke situ. Tantangannya bagaimana menggunakan teknologi pembelajaran itu secara maksimal. Supaya nanti mahasiswanya juga memberi fleksibilitas kepada mahasiswa. Tidak harus full datang ke kampus, tapi kalau misalnya ada kesibukan, ya boleh bisa dia belajar melalui ada namanya Learning Management System (LMS). Di Unifa kita sudah punya LMS. Jadi dia tidak mengharuskan nanti mahasiswanya datang, tapi dia bisa ini. Jadi misalnya nanti ditandai mukanya, Pak. Jadi kan misalnya Abu, ada jadwal kuliah misalnya sekarang, tidak bisa hadir, maka dia bisa nanti mengikuti kuliah melalui LMS. Jadi apa yang diajarkan dosennya hari ini pada jam ini, itu akan tersimpan di LMS itu, nanti bisa diakses. Pak. Seperti itu. Canggih. Itu berhubungan sama itu. Kan tidak bisa dipungkiri kita sudah lama sekali di dunia akademisi ini tuh ceritanya. Banyak dilewati generasi. Nah, ada tidak yang merasa kita perubahan antar generasi ini bilang, kenapa sekarang begini ini anak ini? Ada keresahan-keresahan itu, Pak? Iya, betul. Tentu memang anak-anak sekarang ini kan disebut generasi Z ya. Generasi yang lahir memang biasa orang mengatakan bahwa anak-anak sekarang ini disebut native
digital. Iya, yang healing, staycation. Ya, jadi yang boba-boba. Ya, jadi natif digital. Natif digital itu artinya memang anak-anak yang lahir sekarang ini memang sudah lahir di teknologi. Oh, iya. Jadi berbeda kami dulu, dulu kami itu kan harus ada kursus mengetik saja, ada kursusnya. Ada. Iya. Yang komputer. Iya. Pakai disket, Pak. Enggak, itu sebelum itu loh, sebelum pakai disket. Itu sebelum komputer. Itu yang mesin ketik. Mesin ketik. Yang disor. Iya. Kalau di ospek biasa disuruh lagi. Iya. Jadi sudah itu ada komputer. Kita kursus baru bisa paham komputer. Saya juga waktu ada smartphone, saya harus belajar menggunakan smartphone. Jadi ada Instagram tak juga, Pak? Ada juga. Apa yang biasa diupload itu, Pak? Ya, foto-foto. Halo guys, sekarang saya tidak bagi rektor ini kapan? Rektor ini ada semuanya. Jadi tidak seperti itu. Nah, sekarang anak-anak sekarang namanya natif digital. Dia lahir memang bersamaan dengan itu. Jadi makanya anak-anak sekarang ini kadang-kadang kita lihat, saya punya cucu baru berapa tahun umurnya. Ternyata lebih lincah menggunakan smartphone daripada saya, dan tidak pernah ada yang ngajari. Langsung, Pak. Nah, sehingga mereka itu tentu akan berpengaruh pada kepribadiannya. Selalu mau cepat, kurang sabar, dan karena terbiasa melihat di smartphone informasi-informasi yang sifatnya lebih cepat, lebih simpel, lebih sederhana. Akhirnya mereka juga terbiasa tidak mau melihat hal-hal yang misalnya membosankan. Dia harus, ya itu. Nah, ternyata itu berpengaruh pada cara belajar juga. Anak-anak sekarang, memang yang kuliah sekarang itu ya generasi itu. Iya. Generasi Dan itu. sebenarnya Pak, itu kan sebenarnya ini kelebihannya mereka tuh dia cepat ini. Bukan sesuatu kekurangan itu. Bukan. Cuman mungkin belumnya ini sinkron antara sistem yang sekarang sama. Betul. Nah, kemudian makanya definisi mereka tentang pendidikan, kesopan santunan. Oh iya, kesopan santunan. Itu berbeda sekali dengan kita dulu. Makanya saya tuh di kampus seringkali misalnya sampaikan kepada dosen-dosen yang usia-usia seperti saya atau adik saya lebih sedikit, saya mengatakan begini. Berhadapan dengan anak-anak sekarang, jangan anggap mereka itu sama dengan kita dulu. Iya. Kemudian jangan paksa mereka yang mengikuti kita. Oke. Justru harusnya kita yang mengikuti dia. Intinya jangan baper. Iya, jangan baper. Saya itu bisa di WA oleh mahasiswa saya dan 24 jam. 24 jam saya bisa di WA mahasiswa saya sekarang. Dan kalau sebelum jam 10 malam dia WA saya, atau sebelum jam 9 malam dia WA saya, mungkin tidak ada yang pernah saya tidak jawab lebih dari 10 menit, atau kecuali kalau ada kegiatan saya yang tidak baca WA. Harus begitu. Dan caranya mau WA mereka itu berkomunikasi dengan kita ya bahasanya dia. Nggak ada Pak yang kirim stiker-stiker apa stiker-stiker di WA itu biasa. Iya, yang mana tuh ya? Yang ada mantap tapi itu yang rapas agak kuku. Kau juga banyak Iya. Ada biasa ya, Pak. Iya, ada biasa. Raca baru raca mangga, Pak. Iya. Oh, itu sering. Sering ada stiker-stiker. Itu harus dimaklumi karena ya memang zamannya dia. Iya. Kau pitanya. Tapi kita mungkin Pak ini. Iya. Kalau berbicara zaman tak kuliah yang dikirimi ke baras dari kampung. Oh iya. Iya itu dua masa-masa. Masa-masa makanya beda sekali. Sekarang kan anak-anak langsungnya pesan lewat ojol. Uang mami terus mungkin. Betul. Dulu kami kan kampung saya di Wajo, Sengkang. Oh iya, Pak. Kalau misalnya kita kehabisan uang, kehabisan beras, kita butuh menyurat dulu ke kampung, ya kan? Nah, untungnya waktu itu sudah ada bus yang bolak-balik. Jadi kalau kita misalnya kirim
hari ini melalui bus, itu sampai besok. Apa isi surat itu? Adakah? Iya. Jadi katanya. Kita sampaikan dengan berbagai dulu kalau sekarang anak-anak sekarang kalau mau minta uang ya langsung saja. Kalau kita itu harus panjang dulu bahasanya kepada orang tua. Ada Pak, masih diingat mungkin kata-katanya itu kalau memiliki surat. Iya itu dalam bahasa Bugis loh, lontara saya. Kita bahasa lontara. Ya, jadi saya sampaikan nalatu natarimai tomatuaku ye dua. Kasih menangis dulu. Iya, sedih ya. Supaya karena kalau padahal ini dalam keadaan lapar ini tuh. Dan pernah dulu itu terlambat karena kendaraan itu tidak datang. Bulan puasa saya ingat sekali itu, saya tidak bisa lupa itu, bulan puasa tidak ada uang, tidak ada beras, kemudian di rumah yang ada singkong. Jadi kebetulan bus yang mengantar itu tidak datang. Berapa hari kan? Nah jadi saya itu 2 hari 2 malam sahurnya singkong goreng sama buka puasanya singkong begitu. Jadi karena terlambat tadi itu. Aksesnya Pak. Iya, jadi seperti itu. Tapi itu Tomia kualitasnya juga. Maksudnya prosesnya dilewati karena dari beras kita masak, kita nikmati sendiri begitu. Ya, kita nikmati sendiri, mencuci sendiri, memasak sendiri. Perbandingannya itu Pak, biaya kuliah kan rata-rata sekarang misalnya kayak negeri itu berapa sekarang? 700.000 ya. Dulu berapa itu? Saya itu dulu. Zaman saya kuliah itu kalau tidak salah 75.000 per semester. 75.000 per semester. Sekarang itu Pak, McD biar burger dah cukup. Dah cukup. Satu kau target. Ada aja McD dapat aja cheeseburger mungkin kayak jadi 35. Iya, jadi kan kalau kita sudah dikirimi uang 3.500 dari Sengkang itu dipakai berapa bulan Pak? 3.500. 1 bulan lah. 3.500. 3.500 1 bulan lah. Sekarang. Dan memang harus menghemat. Iya sih. Dan ya harga-harga waktu itu dulu kalau kita nonton bioskop itu kan Rp500. Apa dulu Pak musik tren zaman kita kuliah? Musik. Queen. Sebenarnya Queen itu lebih dulu lebih sebelum kan kalau tidak salah tahun 70-an itu ya. Iya. Kebetulan saya tidak terlalu enggak terlalu kayak musik Om. Pak Di. Musik. Maaf, rektor ini sama Om. Rektor ini langsung lagu barat wah susah sekali kau. Nah, perjalanan proses pendidikan kita ini sukanya Gambusu. Dulu. Omai Rama. Nah bagaimana itu Pak kalau kayak libur Miki janjian sama teman-teman pulang? Iya bagaimana dulu itu Pak pola komunikasi itu tuh antara mahasiswa? Anak-anak maksudnya handphone ada handphone Pak? Tidak ada lah. Tidak ada lah. Hiburan tak apa? Maksudnya ini kan dulu. Kan sekarang ada mall, ada kafe. Hiburan dulu itu ada namanya sahabat pena. Iya. Jadi sahabat pena. Jadi kita dulu itu berkomunikasi, makanya sahabat pena itu jadi misalnya kita ada di Jakarta, ada di mana. Jadi sahabat kita itu banyak, sahabat pena. Jadi melalui pos. Yang sebenarnya biasa tidak ditahu ke orangnya. Tidak ditahu. Itu tidak kayak ditahu. Iya. Baku kirim saja. Sahabat pena. Ini. Seru. Makanya dulu ada namanya kita mengoleksi perangko dulu. Iya. Ada namanya apa namanya? Filatelia. Jadi yang mengoleksi perangko. Jadi dulu itu anak-anak muda yang paling banyak koleksi perangkonya itu berarti semakin gaul. Iya. Semakin gaul. Maksudnya hitungan gaulnya itu perangko jadi. Iya perangko. Ada nih banyak ke perangko ke saudara. Nah, dan memang dulu itu ada albumnya khusus simpan perangko yang kecil-kecil disimpan. Iya. Saya masih dapat itu. Masih dapat ya. Masih dapat itu. Ya.
sebelum kita tanya background pendidikannya Bapak ini, saya penasaran dulu bagaimana kisah-kisah cinta dulu tuh di kampus. Kisah cinta dulu di kampus itu Pak, sama aja. Dulu waktu ini orang pacaran seperti apa? Masih ada itu Pak yang adegan kayak jalan itu baku tabrak, jatuh bukunya baru tunduk ke begini. Tidak sinetron. Iya, ada sinetron. Tidak ada kapan waktu zamannya Bapak. Ya, jadi kalau masa-masa kita dulu kan itu tadi ya, komunikasi melalui surat. Kalau misalnya ada yang kita taksir di kelas atau di mana, biasa kita pura-pura pinjam buku. Oh, itu mah ya, pinjam buku. Sudah itu kita pinjam bukunya, terus kita buatlah surat. Kan dulu ada dijual kertas surat yang ada simbol-simbol hati itu. Love. Ada kertas binder. Iya, ada kertasnya dan ada amplopnya kan? Iya. Ya sudah dibuatlah di situ. Kalimatnya kita biasa mengatakan. Iya. Jadi kan ada tanggal kan? Iya, ada tanggal. Pakai tanggal Pak. Iya. Kalau luar sana bagaimana Pak? Tapi bunyi tanggalnya begini. Iya. Tanggal cinta, bulan merana, tahun kerinduan. Iya. Ini teman-teman. Ya, jadi betul ya, seru. Jadi seperti itu. Iya. Jadi seperti itulah caranya. Puitis semua orang-orang dulu. Mau tidak mau. Karena itu jian toh. Nah, baru nanti setelah ditulis baik-baik, nah yang jadi sudah itu nanti dimasukkan dalam bukunya. Iya. Baru dikasih kembali. Umumnya perempuan zaman itu, iya. kalau dikembalikan bukunya langsung dia buka begini. Oh, dia cari. Berarti dia tahu. Karena kalau dia juga sebenarnya sudah mulai ada hati sama kita kan. Dia buka kan? Langsung dia lihat ada amplop. Langsung dia bilang begitu, saya baca nah. Ada nih kode-kode. Luar biasa. Tembus lagi kalau itu. Ya, aduh. Jadi, seperti itu. Jadi sudah. Nah, nanti kita tunggu. Nah, selama proses penantian itu kita tuh galau terus itu di rumah itu. Astaga. Kan biasanya saya dulu kontrak satu rumah dengan beberapa orang. Iya, teman ya. Rame-rame. Iya. Peringannya. Jadi bayang kami itu seru nanti melalui buku itu. Iya, di buku. Jadi Pak, seperti itu. Kalau background pendidikan tersendiri kita dulu apa? Nah, ini dari sekolah ini, Pak. Ini sebenarnya riwayat pendidikan saya itu agak unik ya. Saya dulu tahun 84 semua orang kan mau masuk di Unhas. Tapi karena saya tidak lolos di Unhas waktu itu, akhirnya di kampung saya itu waktu zaman saya itu hanya 1-2 orang yang lanjutkan pendidikan. Oh, di kampung? Di kampung saya. Termasuk saya bersaudara itu, saya kan anak bungsu dari 4 bersaudara. Yang sekolah agak lanjut ke Makassar itu hanya saya. Dan sayalah di antara semua saya bersepupu, satu keluarga sayalah yang melanjutkan pendidikan waktu itu. Karena saya tidak mau, tidak kuat lah untuk bekerja misalnya menjadi petani atau tidak kuat lah. Fisik saya lemah waktu itu. Akhirnya saya bilang ya saya harus sekolah. Nah, mendaftar di Unhas tidak lulus. Di kampung saya, di zaman saya dulu itu, orang selalu menganggap teknik itu selalu lebih tinggi daripada jurusan lain. Iya. Jadi kalau insinyur ya, selalu orang mau jadi insinyur. Begitu juga di SMA. Kalau kita masuk SMA, IPA, ya kan? Iya. Kalau kita masuk jurusan IPA, seolah-olah lebih tinggi dibanding dengan jurusan lain. Itu dari dulu itu Pak? Iya, di zaman saya itu sudah begitu. Nah, sekarang kan sudah beda malah, tidak seperti itu lagi. Nah, jadi akhirnya kita memaksakan diri untuk masuk di IPA. Saya masuk di IPA. Kemudian sekolah mau lanjut harus teknik. Nah, saya karena waktu itu teknik apa yang masih jarang? Ternyata teknik pertambangan. Oh iya. UFRI waktu itu, Universitas Veteran Republik Indonesia. Nah, UFRI itu satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki pertambangan. Di Unhas pun tidak ada pertambangan. Jadi
teman-teman mengatakan kalau mau sekolah masuk teknik ya di UFRI saja, karena satu-satunya di Indonesia Timur pertambangan di UFRI. Dan dulu kalau orang kerja di pertambangan keren kan? Oke. Ya, datang kopi pesanan ini. Wih, sambil ngopi Pak. Alhamdulillah. Mantap. Makasih banyak, makasih. Nah, jadi akhirnya saya masuk di situ. Masuk di situ ternyata ya itu panjang. Saya belum selesai di UFRI, tiba-tiba tahun 89 itu kan sudah masuk komputer, mulai masuk komputer mulai masuk komputer di Indonesia lah, termasuk di Makassar. Saya kebetulan ada di mana itu di tenaga kerja BLK namanya. Ada pelatihan. Saya waktu itu menunggu jadwal untuk tugas akhir di UFRI. Yang pertambangan itu. Pertambangan itu. Karena dulu kalau kita mau tugas akhir kita harus menunggu antri di perusahaan. Jadi satu periode itu hanya 2 orang. Jadi kalau kita ada 20 orang berarti kita harus tunggu giliran. Nah, jadi panjang waktunya. Nah, jadi selama menunggu itu daripada kosong ya carilah kegiatan-kegiatan. Nah, tiba-tiba BLK terbuka. Ada pelatihan komputer. Saya mendaftar, lolos, masuk. Belajarlah komputer. Nah, tiba-tiba setelah belajar sedikit komputer itu, saya tertarik sekali dengan komputer. Apa itu Pak? Bisa mungkin dulu itu namanya Wostar. Kalau untuk dipakai mengetik itu namanya Wostar. Bukan bilang Word apa? Microsoft? Bukan, Wostar namanya. Kalau yang seperti sekarang Excel itu dulu namanya Lotus. Baru dulu kalau pakai disket ya, pakai disket tadi. Yang tidak boleh goyang Pak, nanti rusak. Iya, bahaya. Kan dulu yang pertama itu tipis sekali disketnya. Nah, kalau komputer mau dinyalakan kan harus di-booting, boot namanya. Baru dimasukkan dulu sistemnya, namanya sistemnya DOS. Yang pertama dibuat Microsoft itu DOS, MS-DOS, yang Bill Gates tahun 77. DOS, namanya DOS. Bayangkan tahun 77 mereka buat, ternyata baru masuk Indonesia 89. itu tahun 89. Banyak. Ketinggalan berapa tahun? 19 tahun. 12 tahun lah. Nah, jadi dulu kalau kita mau booting, menyalakan komputer, harus masukkan dulu disketnya. Disketnya itu namanya DOS. Sistem, disk operating system namanya, DOS. Jadi softwarenya itu kan, sudah itu dulu itu muncul di layarnya itu APROM namanya. Kalau sudah muncul APROM-nya berarti sudah siap komputer itu dijalankan. Saya suka sekali belajar komputer waktu itu. Akhirnya selesai di BLK itu saya penasaran. Saya cari sekolah yang bisa mengajar lebih banyak. Karena saya masuk di BLK itu belum bisa mengetik loh. Baru belajar bagaimana menghapus DOS tadi itu. Biasa main point blank juga Pak? Belum ada. Pikir Bapak gaming lagi. Game komputer itu belum ada. Dulu ada gamenya tapi sederhana sekali gamenya. Sederhana. Yang ini, ya, itu. Ada itu belum ada yang itu. Oh, belum ada. Jadi dia hanya baku buru, saya lupa namanya gamenya. Baku buru-buru saja. Pikmin. Bukan yang begini-begini yang dimakan-makan. Iya, yang dimakan-makan. Iya, makan-makan juga. Tapi tidak secanggih sekarang. Dia hanya lari, kemudian baku buru makan lagi. Masih hitam putih juga layarnya kalau. Masih hitam putih. Nah, jadi saya masuk setelah itu saya mencari bagaimana caranya saya belajar lebih banyak komputer. Akhirnya saya ke Bandung. Waktu itu di Bandung itu ada namanya Data Computer Institute. Programnya 1 tahun. Programnya 1 tahun itu sampai pemrograman komputer. Jadi saya sampai mau mendaftar di Bandung, ternyata orang di sana bilang, dari mana ya? Mungkin dia dengar logat saya, langsung dia bilang dari Makassar ya? Iya, Makassar. Kalau orang Makassar, mending kuliah di Makassar aja. Kebetulan tahun ini kami mulai buka cabang di Makassar. Iya. Nah, saya disuruh kembali. Nah, kembalilah saya mendaftar betul di Jalan Veteran dulu namanya Data Computer Institute yang sekarang yang punya dulu itu Asmi Publik. Iya. Nah,
kemudian mendaftar di situ, saya di situ 1 tahun. Baru 3 bulan saya kuliah juga namanya, saya diangkat jadi asisten dosen, ngajar komputer. Jadi kalau misalnya pagi kita kuliah, ya sambil seperti ini, sambil kerja juga. Kuliah pagi, kemudian kalau sore kan dia buka kursus tuh, kursus orang-orang kerja. Jadi sudah itu mengajar di situ, terbiasa mengajar. Akhirnya saya lupakan kuliah saya di situ. Yang di pertambangan itu, Pak? Iya. Saya selalu dipanggil untuk masuk. Saya bilang jangan dulu, karena sudah dinikmati tadi kan. Apalagi sudah ada gajinya mungkin di situ karena jadi asisten. Alhamdulillah sudah ada. Nah, tamat di situ, saya diangkat jadi penanggung jawab mata pelajaran komputer kan. Waktu itu komputer itu luar biasa langkanya kan, hanya orang-orang tertentu yang bisa paham komputer. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada sekolah yang mau dibuka di Makassar butuh tenaga komputer, yang Nitro itu. Kami mendaftar, saya diterima. Sudah, akhirnya jadi dosen lah. Jadi dosen, jadi tidak sarjana kan? Nah, dalam belakangan itu ternyata sama persis Abu tadi bilang, belakangan saya mengatakan bahwa ternyata saya tidak bisa bersaing lagi nih kalau misalnya saya tidak sarjana. Berhenti di sini. Tapi tidak ada gunanya lagi saya lanjutkan pertambangan karena saya di ekonomi, manajemen. Akhirnya saya kuliah lah di manajemen. Saya salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, kuliah manajemen. Dan selesai tahun 2000 saya selesai. 2000. Saya masuk sekolah itu tahun 97. Tahun 2000 selesai. 97 itu, Pak, kuliah pertama kali semester 1. Semester 1. Di Nitros itu. Bukan, saya justru di luar sekolah lain. Saya justru di situ jadi dosen. Jadi dosen situ. Jadi dosen belum sarjana, tapi dosennya dosen komputer karena waktu itu jarang orang bisa mengajar. Karena memang komputer itu kayak soft skill dulu, skill yang bukan. Jadi sudah begitu. Jadi akhirnya sarjana, kemudian diangkat resmi jadi dosen. Sudah itu tahun 2003 saya lanjut S2, kemudian selesai 2007, 2009 saya lanjut S3, 2013 selesai di UNM ya. Nah, kemudian 2013 waktu itu saya sudah diangkat menjadi pengurus yayasan di Yayasan Pendidikan Fajar. Jadi saya di Yayasan Pendidikan Fajar, waktu itu Pak Alwi ketuanya, saya sekretarisnya. Kemudian Pak Alwi berhenti jadi ketua yayasan, diganti sama Pak Samsunur, saya jadi wakil ketua. Tahun 2013 selesai S3, Pak Alwi mengatakan, ya kamu ke kampus. Saya kembali ke kampus langsung WR1. Wakil rektor 1. Bertukar, saya ganti Pak Ridwan itu pindah ke yayasan menjadi ketua yayasan dan saya jadi WR1. Sudah sampai 2018 jadi rektor. Seperti itu. Panjang perjalanan. Panjang. Iya, begitu. Pokoknya di sini terkalut-kalut. Terkalut-kalut di situ. Nah, ini sekarang Pak, di Unifa, Universitas Fajar. Kan mau terbuka pendaftarannya ini Pak. Bisa saya jadi timan juga Pak. Apa lagi? Tim penerimaan saudara. Oh iyalah, pastilah harus. Sekarang ini sudah penerimaan, sudah berlangsung. Sudah berlangsung sekarang. Itu semua jalur tes atau ada jalur prestasi Pak? Atau apa? Bagaimana sistem-sistem penerimaan di Unifa? Iya, jadi penerimaan kita kalau ada prestasi waktu SMA itu boleh dibawa, itu bahkan ada semacam pengurangan uang kuliah biasanya. Kalau misalnya ada prestasi yang sebelum masuk Pak Dir. Iya. Nah, kemudian kalau yang umum ya biasa saja, prosesnya biasa saja. Nah, sekarang ini kita selain penerimaannya langsung di kampus, offline, kita sudah siapkan juga penerimaan online.
melalui ada websitenya Pak? Ada ya, namanya simba.unifa.ac.id. Oh itu jadi, untuk daftar Pak? Untuk daftar, jadi tinggal buka, kalau misalnya ada yang berminat, tinggal buka simba.unifa.ac.id. Dan sekarang juga kan, kalau kita misalnya kuliah Pak di manajemen, nanti dapat kerja itu biasa yang tidak ada sekali hubungannya sama itu. Iya, sekarang memang sekarang, dulu itu kebijakan kementerian itu ada istilah linier. Jadi kalau misalnya mau selesai S1 manajemen, mau lanjut S2 ya harusnya manajemen. Iya. Begitu juga kalau mau kerja sebaiknya bekerja di bidang manajemen. Seperti itu. Iya. Ternyata banyak kejadian yang justru orang sukses di bidang lain. Iya. Nah, mungkin pengalamannya Pak Menteri sekarang, Bosku Pak. Mendikbud ya. Iya, Mendikbud. Pak Nadiem Makarim, yang dia jurusannya berbeda, tetapi tempat suksesnya berbeda. Nah, dia kalau tidak salah dia sarjana hubungan internasional ya. Dia hubungan internasional, tapi ternyata dia sukses di bagian otomotif. Oh ya, IT. Oh iya, otomotif motor tuh. Iya, iya. Gojek. Iya, Gojek ya. Gojek. Ya, meskipun otomotif IT. Tapi dia aplikasi kan. Nah, itulah yang melatar belakangi sehingga mungkin beliau melihat itu sehingga dia buka program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh, pantas. Saya sering lihat itu tulisannya itu. MBKM. Iya. Nah, itu terkenal sekali programnya MBKM. Program MBKM itu S1 itu kan kalau mau selesai S1 kan 144 SKS minimum. Minimum 144 SKS. Kalau di Unifa itu rata-rata 149 sampai 150 SKS. Iya. Nah, kebijakan MBKM itu boleh mahasiswa mengambil di luar kampus, di luar prodinya. Jadi misalnya Tuming nanti di di prodi teknik elektro misalnya. Iya. Terus ambil di Unhas manajemen boleh. Ambil di UI. Bukannya boleh. Dari dulu bisa aja begitu Pak? Sebenarnya konsep itu dulu tuh bisa sebenarnya. Jadi saya itu selalu mengatakan sebenarnya waktu saya itu kuliah tahun 84 itulah pertama kali diterapkan namanya sistem SKS. Sistem satuan kredit semester. Sebenarnya satuan kredit semester itu sebenarnya kenapa disebut satuan kredit semester? Makanya sekarang ini kalau mahasiswa mau ambil KRS, mereka itu bilang belanja KRS. Iya, belanja. Belanja KRS. Iya. Kenapa disebut belanja KRS? Karena dia boleh mengambil yang mana yang dia suka, yang mana yang dia boleh ambil semester itu kan. Kalau dia ada makanya dulu itu ada namanya mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu sebenarnya boleh diambil di luar kampus, di luar prodi. Bahkan di luar kampus. Tetapi kebijakannya boleh, tetapi susah diterapkan. Susah diterapkan. Kenapa? Karena belum disupport oleh teknologi waktu itu. Bayangkan kalau misalnya Abu terdaftar di Unifa, waktu itu ya, waktu zaman dulu, terdaftar di Unifa, terus ada mata kuliah yang mau diambil di tempat lain misalnya. Nah, bagaimana mensinkronkan antara pencatatan mata kuliah yang ada di Unifa dengan pencatatan administrasi yang ada di kampus lain? Wah, ribet. Jadi kebijakannya boleh, tetapi waktu itu belum memungkinkan untuk bisa diterapkan. Sekarang sudah memungkinkan karena sudah terintegrasi sistem sistem pendidikan. Ya, jadi sekarang ini kan ada namanya PDPT, Dikti itu. Jadi semua mahasiswa tercatat di dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga sudah memungkinkan. Nah, sejak MBKM ini Unifa itu selalu menerima mahasiswa dari luar. Begitu juga mahasiswa kita banyak juga yang di luar Pak. Pak, tapi yang misalnya dari 144 SKS itu Pak tuh. Ya. Nah ini tidak tertambah jika lo ambil Kak di
mata kuliah. Tetap gini hitungannya Tetap. Jadi kalau misalnya di Unifa 149 ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Abu masuk Tuming 149 SKS. Iya, iya. Terus mau ngambil 20 misalnya di Jawa. Iya. Maka ya 20 itu nanti setelah pulang nilainya itu dimasukkan ke situ. Tetap ada apa sih? Kayak universitas utamanya. Iya, tetap. Tetap yang di mana dia dapat. Ada induknya. Induknya. Yang boleh diambil di luar itu sekarang ini kebijakannya Pak Menteri itu sampai 60 SKS. Wah, lumayan itu kalau terpotong setengah langsung. Tapi 60 SKS itu tidak seluruhnya diambil di perguruan tinggi lain. Hanya 20 yang boleh diambil di perguruan tinggi lain. 40 itu di fakultas lain. Bukan, 40 itu di kampus, tetapi dalam bentuk pembelajaran yang berbeda. Jadi misalnya, misalnya kalau dulu orang KKN itu SKS-nya cuma 4 SKS. Sekarang ini kalau KKN 20 SKS. Kalau Anda magang misalnya, magang ya. Kalau magang 20 SKS juga. Jadi tujuannya sebenarnya adalah bagaimana supaya anak-anak magang tidak perlu terganggu selalu harus bolak-balik ke kampus supaya dia betul-betul magang full. Ada juga Pak KKN baru pergi bikin film itu Desa Penari. Lah film itu beda maksudnya itu beda. Selalu lain dia. Anu Pak, selalu liar kasih anunya Pak. Bukan. Makanya kasih masuk kuliah kembali. Ya itulah cocok sekali dia di Unifa. Iya kasih masuk. Nah itu kenapa? Karena maksudnya Unifa ini kan terkenal sebagai kampus entrepreneur Pak. Nah upaya apa menasabkan ini kampus untuk anak-anak kayak ini Pak? Ya jadi kita menjadi kampus yang kita sebut kampus menuju kampus entrepreneur. Yang pertama tentu kurikulumnya harus didesain supaya mensupport itu. Nah di Unifa itu ada mata kuliah di kurikulumnya itu ada mata kuliah ke entrepreneuran itu ada tiga mata kuliah, ada 9 SKS mata kuliah ke entrepreneur. Nah entrepreneur 1, entrepreneur 2, terus entrepreneur 3 itu nanti sudah harus membuat karya inovasi. Kita berharap sebenarnya dari karya inovasi itu bisa menjadi awal sumber usaha baru, startup baru ya. Kita berharap seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita buat yang namanya pusat kewirausahaan, jadi entrepreneurship center di Unifa. Langsung praktek di situ Pak. Iya, jadi apa namanya? Inilah yang selalu mendidik bagaimana anak-anak, memotivasi anak-anak untuk bisa menjadi entrepreneur. Kemudian sekarang ini kan entrepreneur yang banyak lahir itu kan dari startup teknologi digital. Maka kita sekarang mata kuliahnya itu disupport misalnya dengan mata kuliah digital. Jadi kurikulum yang berlaku sekarang ini yang sudah mengakomodasi sistem MBKM itu ya kita sebut Digital Entrepreneurship 2020. Jadi kita berharap alumni kita itu bisa nanti terdorong menjadi wirausahawan di bidang IT. Iya. Oke. Sebelum pertanyaan yang paling terakhir ini Pak, saya butuh mungkin kayak statementnya Bapak tuh kenapa sih orang harus kuliah? Karena sekarang kan itu bilang Steve Jobs saja orang sukses, saya tidak ada di kuliah. Banyak orang sukses tidak kuliah. Tapi apa yang membuat orang menurut kita tetap harus kuliah? Apa yang tidak dimiliki orang yang tidak kuliah? Ya, jadi sebenarnya saya melihat bahwa di perkuliahan itu yang kita berikan adalah cara berpikir sesungguhnya. Bagaimana mengambil keputusan secara baik, karena basisnya teori. Karena kalau teori itu lahir dari riset yang panjang. Sehingga ketika dia sudah jadi teori,
maka teori inilah yang bisa dipedomani oleh kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ke depan dengan lebih mudah. Kalau orang kuliah biasanya dia cara berpikirnya seperti itu. Jadi landasannya di teoritik. Nanti jadi implementasinya, aplikasinya dia berbasis pada teori. Itu yang dia improve. Kalau mau tidak ikut teori misalnya, dia tahu teorinya, tapi dia coba cara lain. Iya, karena pada akhirnya nanti setelah dia tahu teorinya, kalau dia berulang dia lakukan, ternyata dia menganggap bahwa oh sudah usang lagi, itu dia akan pada akhirnya dia menemukan lagi cara baru, menemukan teori baru. Itu satu. Kemudian yang kedua tentu harus diakui bahwa meskipun orang selalu mengatakan bahwa pada akhirnya nanti orang ditanya kalau mau bekerja, apa kompetensimu? Tapi di Indonesia sampai sekian puluh tahun yang akan datang, saya masih menganggap bahwa orang masih selalu akan bertanya apa background pendidikan Anda sesungguhnya. Itu. Kemudian yang ketiga, kepercayaan diri. Kalau sekarang kalau tidak sarjana ada ketidakpercayaan diri biasa berhadapan. Nah itu yang kurasakan itu Pak. Oh kita, iya makanya nih saya mau kuliah ini. Oh begitu ya. Yang dulu itu ku bilang buktinya sekarang bisa jadi, tapi lama-lama kayaknya harus ke ini. Kalau orang cerita tentang iya nggak mami kayak. Iya makanya saya waktu diberitahu teman-teman di Unifa bahwa ada Tumingabu mau masuk di Unifa, saya itu bilang oh sudah tepat itu berarti. Sudah tepat. Sudah tepat. Iya. Bapak enggak terasa terancam sih Pak bilang mau jadi direktur ini Pak. Enggak. Kan mau jadi direktur. Kalau langsung rektor tembak. Jadi saya bilang sudah tepat. Meskipun itulah justru yang saya buktikan bahwa meskipun anak-anak sekarang ini ya kalau sekedar cari uang ya kita bisa cari uang dengan jalan apa saja. Banyak caranya. Selama itu masih halal dan positif, banyak caranya sekarang. Iya. Yang penting mau jadi berusaha Pak. Iya, tapi kan ternyata kehidupan ini tidak sekedar uang saja. Kita butuh juga sosial. Iya, sosial pendidikan. Seperti itu. Iya. Pak ini ya biasa pertanyaan pos ronda Pak. Pos ronda. Nah, semua bintang tamu itu harus tanya Pak, tidak boleh tidak. Pertanyaan itu Pak. Kalau ada uang 10.000 triliun, apa yang akan Bapak lakukan? Apa mau dibikin Pak? 10.000 triliun. 10.000 triliun. Iya. Paling terkaya mungkin di bumi. Kita paling nomor 1 di bumi ini Pak. Iya. Bukan di dunia, bumi mau saja. Bumi. Bukan di dunia itu. Rektor lagi ampun kalau kita sebenarnya sebelum menjawab itu saya itu tidak pernah berpikir itu 1.000 triliun. Nah itu Pak, makanya ini semua bintang tamu ditanya, jangan sampai ada tidak siap, ada betulang. Iya. Mentalnya Pak, ya. Macam-macam nih Pak. Kemarin ada dia mau tehel jalanan depan rumahnya, baru di rumahnya di aspal. Iya Pak. Tamu-tamu saya tanya Pak, aneh-aneh Pak. Kalau saya sih saya hanya mau gunakan untuk masuk surga saja. Kita bikin tangga. Tidak bukan. Buat hal-hal yang bisa membuat yang positif, yang bisa memperbaiki kehidupan umat manusia. Tentu 10.000 triliun. 10.000 triliun itu Pak kalau dipakai sedekah manusia itu dapat semua alien apa semua. Dapat semua. Oh pokoknya kita mau pakai untuk masuk surga lah. Untuk memperbaiki taraf hidup semua orang. Kemudian terutama tentu saya karena di pendidikan ya tentu saya mengutamakan bagaimana pendidikan anak bangsa ini bisa lebih pokoknya bagus. Dunia ini harus sekolah pendidikan tidak boleh. Nanti ada S3 ditambah sampai S8 kita punya uang kita bisa atur semuanya. Sekolah lagi terima kasih banyak Pak Rektor. Terima kasih banyak tapi jangan lupa ya datang kuliah selalu ya. Datang Pak di korong ini selingan Pak ini anak-anak kalau lagi terima kasih banyak ini Pak. Saya terima kasih juga sudah bisa diterima ke sini. Iya Pak. Mudah-mudahan. Kalau ada nanti laporannya Nana Pak di kampus bilang enggak pernah ganti dengar Pak. Iya. Rajin ku saya ini. Saya sebelum buka kampus pas saya buka. Saya buka dah. Jarang bikin so. Jarangnya